bikin kasus di sini tuh banyak, bukan cuma dari Indonesia. Yang paling disorot itu Vietnam. Oke. Vietnam itu pernah nanam ganja di rumah, dia nyewa rumah, nanam ganja, ketahuan, ketangkap. Terus dia motong-motongin kabel listrik di jalan gitu. Tahu Indonesia itu masih ke etika, adab, peraturan yang tata tertib di sana. Tapi ada beberapa orang Indonesia yang melakukan perampokan kayak kemarin kan, nggak iseng tapi perampokan, pembegalan itu gimana? Nah, kan memang belakangan ini Okezoners, Jepang iya, itu membuka tapi aku sedih sih. Kenapa? Karena Jepang sekarang katanya mau menolak WNI. Loh, bukannya terakhir kali memang membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk warga negara Indonesia bekerja bahkan tinggal di Jepang? Terakhir kan gitu, tapi kemudian katanya ada insiden-insiden dari WNI yang bikin pemerintah salah satu pejabat di sana tuh mau menutup akses katanya. Terus gimana dong? Iya makanya, nah katanya tuh sempat komplain ke Bank Neo Japan itu loh yang viral, YouTuber kita di sana. Nah, kemarin aku kontakkan tuh sama Bank Neo Japan mau nanya soal itu. Oh iya? Terus gimana? Ini udah iya, kita langsung aja. Bang Dian Kusuma atau dikenal dengan Neo Japan. Halo. Halo Bang, apa kabar Bang? Kemarin kita kontakkan ya Bang. Baik. Iya. Ini saya lagi di luar ini. Lagi di luar. Oke. Di mobil. Ini berarti kalau di Indonesia itu jam 9:30, di Jepang itu jam berapa kurang lebih, Mas Dian? Jam 11.24 sekarang. Oh, 11.24. Lumayan. Oke. Bang Dian, ini kan lagi ramai nih akhir-akhir ini soal WNI di Jepang yang katanya bikin ulah nih Tom, ya kan? Nah, sampai-sampai pemerintah Jepang katanya kasih peringatan keras ya Bang ya. Nah, dari sisi Mas Dian sendiri nih, melihat situasi di lapangannya sendiri seperti apa sih Mas? Ceritain dong ke kita yang pengen ke sana. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat secara anak magang ya, banyak sekali kasus-kasus yang jarang terekspos di Indonesia. Karena kurangnya orang yang mempublikasi kegiatan yang kira-kira ini kayaknya menjelekkan nama Indonesia, jadi jarang ada yang expose. Jadi karena saya itu seorang influencer, ini kalau didiamin terus, nggak ada yang bersuara, takutnya kita akan tambah dicap negatif gitu. Ya, jadi apalagi sekarang kan lagi ada pemilu nih. Nah, ada politisi sayap kanannya Jepang itu sangat anti sama orang asing. Aduh. Ya, terus kan orang Jepang tuh orangnya malas ganggu orang ya. Iya. Tapi dia itu diam-diam posting di internet, berkeluh kesah gitu. Nah, momen pemilu ini, warga-warga ini mengeluarkan unek-uneknya mendukung sayap kanan ini untuk memberikan sanksi, memberikan peraturan yang lebih ketat untuk orang asing. Aduh. Kita menyebut ini dalam global ya, orang asing dalam seluruh dunia ya. Tapi tentu saja ini akan berdampak juga kepada WNI. Dimana kita lihat kemarin berita-berita di Jepang tuh banyak ada kasus pembunuhan, perampokan lansia, pembegalan orang di jalan. Terus penembakan, maksudnya nggak bayar kereta masuk gitu. Duduk-duduk di jalan, minum-minum gitu kan. Nah, bisa saja ini kena ke kita juga. Nah, itu pengen saya luruskan ke orang-orang di Indonesia yang akan ke Jepang dan anak-anak yang ada di yang ada di Jepang sekarang ini. Suasananya sih masih jadi bilang gimana ya? Karena saya di rumah, cuman saya itu dapat keluhan banyak dari WNI yang ada di sini melalui DM, pesan-pesan kayaknya ini harus bersuara ini. Oke. Kalau menurut Mas Dian sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, ini sebenarnya
tingkah-tingkah aneh ini dikarenakan apa sih Mas? Apakah memang grup yang berada memang circle-nya memang negatif, atau memang sebenarnya orang-orangnya ini yang tadinya memang negatif lalu menemukan circle yang sama akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang negatif, Mas? Itu salah satunya banyak orang yang diam. Maksudnya tidak ada yang menegur, tidak ada yang menindak, sehingga mereka ini merasa leluasa untuk melakukan hal yang buruk. Terus kedua, kurangnya seleksi di Indonesia. Nah, ini saya perlu tegaskan ke pemerintah Indonesia, khususnya sekolah-sekolah yang memberangkatkan anak-anak ke Jepang. Kan saya punya sekolah juga. Terutama ini kalau Jepang sampai beralih ke negara lain seperti Thailand, Filipina, itu kan saya juga berdampak juga nih. Cuman it's okay lah, karena ini menyangkut nama negara kan. Jadi saya pengen anak-anak yang mau datang ke Jepang tuh dididik betul mental, jangan cuma bahasa doang, jangan cuma peraturan. Kalau ada masalah telepon sini, lapor sini, itu nggak cukup. Saya pengen mereka itu dicek background. Apakah dia ini pernah terlibat kriminal, kayak kita SKCK lah gitu, surat keterangan di polisi itu. Pentingnya. Iya, itu perlu. Jangan hanya mengandalkan bahasa terus ada uang langsung dikirim. Ini hasilnya kayak gini. Yes. Mas Dian ini kan katanya sempat ikut kena tegur juga nih gara-gara perilaku dan ulah WNI ini. Itu gimana Mas? Bisa diceritain Mas? Kemarin kena tegur itu. Sebenarnya bukan saya aja yang kena tegur. Banyak WNI yang berkelakuan positif pun banyak kena tegur. Mulai dari di pabrik, sindir-sindiran yang kurang enak didengar gitu. Misal, kok orang Indonesia begini ya, kok temanmu begini ya, gitu kan. Cuman karena mereka orang biasa, jadi nggak bisa bersuara. Nah, agen-agen pengirim pun banyak yang komplain dengan orang-orang Indonesia. Ini kenapa sih orang Indonesia gini-gini gitu. Sebenarnya ya, orang Vietnam itu tingkat kriminalnya itu lebih tinggi dari Indonesia. Nah, takutnya Indonesia ini mengikuti jejak Vietnam. Nah, akhirnya agen-agen pengirim ini curhat ke sesama sensei guru gitu kan. Tapi tidak berdampak, nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu guru kenal sama saya. Dia ini juga sebagai pengawas pendidikan orang asing untuk datang ke Jepang. Curhatlah ke saya masalah ini, Mas Dian, kamu harus bersuara, bertindak. Ini kalau dibiarkan ini bahaya, dia bilang. Ibu ini udah sering curhat sama saya. Akhirnya ya udah deh kalau gitu. Saya bersuara dan ternyata saya kaget, viral banget. Iya, luar biasa. Mas Dian, tapi sampai ini memang kurang ajar banget, baru nyampe udah nyuri itu. Saya sampai, ini orang kenapa ya? Kalau dari Mas Dian sendiri sampai ada perilaku atau rasa tidak nyaman yang dimiliki orang Jepang kepada orang Indonesia kepada Mas Dian sampai dikomunikasikan secara verbal atau tidak verbal nggak Mas? Misalnya sampai negur atau kamu orang Indonesia ya, saya nggak mau sama kamu gitu. Sampai sejauh mana Mas? Atau dijauhi ya, itu kan bahaya. Benar-benar. Kadang kita ya, kalau kita orang normal, orang waras dan orang peka, kalau kita ngelihat berita seperti itu, kita keluar rumah pun ngelihat orang Jepang kita tuh ngerasa ada rasa was-was jadinya. Kita ada kasus orang mau sewa apartemen itu ditolak karena ini dilihat berita orang Indonesia ini kadang ditutup. Ada yang DM saya yang wisatawan ke Jepang, dia didingini sama orang Jepang, ditegur gini-gini. Pokoknya kita terdampak secara psikologis ya. Oke. Kayak padahal memang dia tidak ngomongin, tapi kita udah ngerasa, ini gimana ya, kemarin kan ada berita gini, ada rasa kurang nyaman gitu. Apalagi kan circle kita, apalagi keluarga saya orang Jepang, pasti dia juga nontonin berita kan. Cuman dia nggak mungkin ngomong kok orang Indonesia gini ya, tapi kan kita ngerasa, gak enak gitu kan. Jadi kayak ada ngebatin gitu. Oke.
Mas Dian, apa memang nanti ke depannya ada indikasi akan akses masuk orang-orang Indonesia ke sana akan lebih dipersulit nih Mas karena adanya kejadian-kejadian ini Mas? Sebenarnya kemarin itu banyak yang mempelintir ini Indonesia akan seolah-olah akan di blacklist secara global gitu kan. Tapi kan kemarin saya membahas memang secara pengiriman tenaga kerja ya. Kita lihat dari kasus-kasus kemarin banyak agen atau yang mengirim orang Indonesia ke Jepang itu banyak yang menutup Indonesia dan beralih ke Myanmar gitu, ke Mongolia gitu. Karena ya ini salah satunya kasus-kasusnya seperti ini. Kedua bahasanya yang kurang. Jadi level bahasa Indonesia kita itu dengan Myanmar itu beda. Myanmar tuh bahasanya bagus baru dia nyampe ke Jepang gitu. Kalau kita masih level 4, Myanmar level 3 dia. Sehingga Perdana Menteri kemarin sempat rapat akan memperketat peraturan orang asing di sini. Tentu saja berdampak seperti di kita. Contoh, izin tinggal kita mungkin dipersulit, izin perpanjang kita juga dipersulit. Eligibility surat panggilan dari Jepang untuk datang ke Jepang itu akan lama keluar. Banyak sekali peraturan nanti yang bakalan diperbaiki sama pihak Jepang. Kan udah ditutup beberapa sekolah di Indonesia oleh pihak Jepang. Tapi memang pihak Jepang memang butuh dengan tenaga asing dari seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Karena Jepang itu memang anak mudanya itu jarang mau kerja yang berat. Mereka itu sangat butuh orang asing. Jadi dia itu seperti dilema gitu. Kalau nggak kirim orang asing, ekonomi Jepang nggak gerak. Tapi satu sisi warganya merasa risih dengan galau juga mereka. Tapi Mas Dian, kalau misalnya di Jepang sendiri, sebenarnya apa memang warga negara Indonesia yang suka berulah, atau memang sebenarnya ada beberapa negara yang suka berulah, cuma karena mungkin terlihat mirip, akhirnya dilihat, oh ini orang Indonesia juga gitu. Karena mungkin secara secara looks-nya orang Asia Tenggara terutama mukanya rada mirip-mirip kan. Tapi apa memang orang Indonesia juga ya? Gimana Mas Dian? Jadi yang bikin kasus di sini tuh banyak, bukan cuma dari Indonesia. Yang paling disorot itu Vietnam. Vietnam itu pernah nanam ganja di rumah, dia nyewa rumah, nanam ganja, ketahuan, ketangkap. Terus dia motong-motongin kabel listrik di jalan gitu. Tahu panel surya itu? Jadi itu dipotong-potongin, dicuri. Terus dia nyuri buah-buahan di kebun orang berteruk-teruk. Parah kan? Parah. Iya. Kacau. Kalau Indonesia belum sampai ke sana. Kalau Indonesia ngapain aja tuh? Orang Indonesia itu masih ke etika, adab, peraturan yang tata tertib di sana. Tapi ada beberapa orang Indonesia yang melakukan perampokan, kayak kemarin kan, nggak iseng tapi perampokan, pembegalan itu gimana? Iya, masa dibandingkan dia nggak motongin kabel, tapi langsung motong rezeki orang. Dia nggak nyuri buah, tapi dia membegal. Kok begal sampai go internasional? Kasus-kasus Indonesia seperti ini kan udah mulai kelihatan nih, pembunuhan, perampokan, seperti Vietnam, menuju seperti Vietnam kan. Nah, hal ini perlu kita cegah. Setuju. Nah, perlunya kita itu kayak orang seperti saya, influencer yang lain, ikut bersuara, menyuarakan hal ini gitu. Jangan ngelihat yang begitu, diem, takut followernya hilang, takut dihujat, diem. Nice. Kalau saya mah enggak, kalau saya lihat buruh ya saya ucapkan sejujurnya, ngapain saya tutupi orang karena itu berdampak ke saya juga dan negara juga kan. Betul. Mas, sejauh ini pastikan informasi ini datang ke pihak-pihak yang sudah otoritas kan. Kalau sejauh ini dari KBRI sendiri yang di Jepang ada tindakan seperti apa Mas Dian? Jadi kemarin KBRI udah mengeluarkan statement pengumuman bahwa kan ada isu 2026 Indonesia akan di blacklist oleh Jepang kan. Dia cuma meluruskan hoax tersebut bahwa pernyataan itu tidak benar. Dia cuma memperingati orang-orang Indonesia untuk berbuat mematuhi peraturan, jangan bikin rusuh, dengeri perintah pemerintah orang Jepang, jaga nama baik Indonesia. Jadi peringatan seperti itu apa ya kita peringatan template lah.
Template, kurang efektif gitu ya Mas ya? Jadi saya pengen tindak orang itu berikan efek jerah ya, keras. Itu nggak dipulangkan. Sih, KBRI itu tidak ada hak mendeportasi orang Indonesia. Dia itu hanya mendampingi secara hukum, memberikan nasihat, membimbing. Yang berhak itu imigrasi Jepang. Iya. Imigrasi. Berarti yang kemarin berbuat ulah kayak merampok, membegal itu belum ada yang dipulangkan ke Indonesia, Mas? Oh, itu di penjara itu. Oh, tapi di penjara. Ya di penjara, pasti didampingi KBRI, dan ternyata terbukti di penjara dulu, dideportasi, itu pasti. Harus dikasih jeras. Betul, ya memang supaya nggak terjadi lagi. Tapi saya kadang gini ya ngelihat berita-berita di sana tuh. Setelah ditangkap, kasusnya ini kemana nggak di-up lagi itu loh. Oh iya benar. Betul. Ini anak diapain? Dia di penjara di mana? Apakah udah deportasi apa? Itu kita nggak tahu. Seharusnya itu dipublish sehingga orang jadi aware gitu. Saya nggak nyalahin KBRI sih, cuman kan saya pengen dia sampai selesai gini ini umum. Oh ternyata anak bla 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 gitu. Ini kita ada komentar dari Zoners dari YouTube ya. Semoga para gaijin terutama WNI sehat. Dan yang kedua ada pertanyaan, ada batas umur untuk melamar? Iya, untuk melamar ke Jepang. Mungkin ada yang mau kerja ke Jepang nih, mungkin Mas Neo bisa kasih tips-tips ya. Sebenarnya rata-rata orang yang ke Jepang tuh minimal lulusan SMA. Terus yang maksimal itu bisa sampai 35, saya rasa 38, tapi itu tergantung visanya. Oke. Kalau anak magang rata-rata itu yang baru tamat SMA maksimal 28. Tapi kalau yang datang dengan visa khusus itu bisa sampai 30 ke atas. Yang engineering bisa juga di atas umur 30. Pertukaran pelajar sekolah ke sini juga ada batasnya. Jadi tergantung tujuan kita, ada batas-batas umur. Ada batas-batasnya ya. Mas Betul. Neo. Kita umur 40 tahun pun masih bisa ke Jepang, tapi dengan visa khusus. Asal ada kerja skill bisa. Kali ya. Betul. Mas Neo ini kan YouTuber ya di sana ya. Ini kan konten-kontennya terkenal banget di sini. Terus teman-teman kita di Okezon juga penonton setianya. Sering nonton ternyata kita bilang besok kita mau interview Mas Dian siapa? Jadi Neo Japan. Gue nonton tiap hari gitu kata dia. Jadi kemarin rame pas habis saya telepon Mas Neo, lu teleponan Neo Japan, gitu kan. Mas, yang bikin penasaran Mas. Tahu ya, saya kira nggak ada yang tahu. Tahu lah banyak Mas, followersnya, subscribernya banyak. Tapi yang bikin penasaran Mas, apa sih Mas yang bikin Mas Dian merasa betah atau kerasan kerja di Jepang, bahkan memiliki pasangan dan tinggal di Jepang juga Mas? Secara geografis Jepang indah, Indonesia tentu indah. Sebenarnya Indonesia itu alamnya itu indah yang sangat alami ya. Cuman kurang tertib, kurang teratur. Kalau di Jepang tuh alami juga, tapi dia itu penuh ditata rapi. Suasana yang bikin saya betah di sini. Terus hukumnya yang bikin saya betah di sini. Maksudnya apa tuh Mas? Terus hukumnya disiplin kali ya. Hukum dalam artian kita warga asing pun ngeluh itu didengar oleh pemerintah Jepang. Keren banget. Polisi kita lapor pasti didengar. Jadi nggak lihat-lihat ya. Tanpa uang. Nggak tebang pilih. Terus nggak tebang pilih, nggak pakai uang lagi lapor gratis. Keren. Terus di sini orang nggak saling ngurus. Nggak saling julitin lah gitu. Urusan lu, bukan urusan gua. Ngurusin orang. Iya, bener. Betul. Jadi pengen ke Jepang. Terus Mas? Berarti di sana nggak ada orang-orang yang ngegosip gitu, nggak ada Mas Dian? Nggak ada geng julid dong? Ibu-ibu di depan rumah ngomongin tetangga itu nggak ada Mas Dian? Nggak ada. Kagak ada, lu lihat aja ibunya Nobita. Oh iya lagi, benar. Terus Mas, apa lagi Mas yang bikin ngerasa nyaman dan betah? Kerja berat, gajinya sesuai. Ya, jadi kita semua terjamin di sini. Dengan catatan kita itu resmi ya.
Ya, harus resmi. Jangan ilegal, harus resmi baru begitu. Terus karena saya juga berkeluarga dengan orang Jepang, jadi itu juga yang bikin betah di sini. Ya. Mudah-mudahan saya juga. Saya ingin Indonesia itu bisa meniru hal-hal seperti itu. Mungkin ya, setuju. Harusnya justru kita, meniru ya. Jangan bikin onar. Tiru gitu. Tapi tetap jangan tidak merubah Pancasila gitu. Betul, tetap membawa nilai-nilai kita ya di sana. Nah, kalau misalnya kayak kita nih, Mas Dian, yang pekerja yang sebenarnya udah experience di Indonesia, terus kita ingin nih, kayak Fitri tadi dia bilang, dia pengen deh jadi host atau jurnalis di NHK Jepang. Nah itu kalau misalkan kayak Fitri yang sudah berpengalaman, yang mungkin tidak mau memulai lagi dari level staff, itu kalau misalkan ingin ke Jepang, jalur-jalurnya gimana sih, Mas Dian? Itu bisa banget. Syaratnya satu, harus bisa bahasa Jepang. Oh, kursus dulu gue berarti. Kursus. Arigatou gozaimasu. Harus bahasa Jepang. Karena kita lihat kan ada NHK itu, ada yang NHK English version kan. Ya. Tapi yang versi Indonesia kan nggak ada tuh. Seandainya kalau ada mungkin bisa langsung lamar. Waduh. Ini ada pesan dari YouTube juga nih, penonton kita di YouTube nih. Apa nih, makanya seleksi utama ke luar negeri utamakan adab dulu, adab lebih tinggi dari ilmu. Terus ada pertanyaan juga nih Mas Dian, urus visa Jepang itu susah nggak sih sebenarnya? Terus jenis visa yang digunakan untuk kerja itu jenisnya seperti apa, Mas? Jadi untuk ngurus visa itu, kalau yang magang itu kita udah diuruskan oleh lembaga kita di imigrasi. Jadi dia itu visanya itu bisa keluar 6 bulan. Oke. Jadi pas kita pengajuan, kita lulus interview, dan kita udah ada tanda tangan kontrak, perusahaan yang menerima jelas, tempat tinggal kita jelas, gaji kita jelas, asuransi semua jelas, itu baru visa bisa diurus. Dan itu makan waktu bisa lah 6 bulan lah, tergantung visa. Kemarin saya kan bikin restoran, jadi saya manggil chef dari Indonesia, ngurus visanya itu aja ini sampai 1 bulan sampai 3 bulan belum keluar. Syarat chef yang harus kita panggil itu pengalaman bisa masak 10 tahun. Minimal 10 tahun baru kita bisa panggil dia. Oh, gitu. Kalau visa sekolah, beasiswa mungkin saya rasa lebih cepat. Ya. Karena kan kita kadang kayak pertukaran sekolah gitu ya. Yang datang kerja ini yang lumayan. Oke, Mas Neo, mungkin terakhir ya, apa yang mau Mas Neo sampaikan untuk pemerintah Indonesia nih terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di Jepang ya, yang dalam kondisi terintimidasi ya kan, karena perilaku beberapa oknum juga di sana. Beberapa kali saya sampaikan ke beberapa media itu, saya minta agen-agen pengirim orang-orang ke Jepang itu lebih diselektif mengenai seleksi psikologinya anak-anak, adabnya dia, organisasinya dia, background keluarganya dia, itu perlu diperketat. Jangan hanya mengandalkan bahasa dan misal ada uang ini 40 juta untuk ke Jepang, dia lulus bahasa Jepang, tapi dia kelakuannya buruk terus dikirim. Itu saya pengen itu lebih diselektif. Kita nggak apa-apa kekurangan anak-anak untuk datang ke Jepang, tapi walaupun kita kirim sedikit tapi premium. Oh iya, setuju. Jangan ngirim banyak tapi kualitasnya itu nggak diseleksi gitu. Saya pengen itu lebih disaring lagi itu. Karena dampaknya ke saya, ke semua orang, ke adik-adik yang bakalan mau ke Jepang pun kena dampak juga. Benar banget sih. Jadi pemerintah harus berikan peraturan yang tolonglah. Saya aja ngurus izin sekolah saya itu sampai 1 tahun ini masih belum keluar-keluar. Oke, baik. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Dian sudah diberikan insight-nya. Semoga selalu baik-baik aja di sana ya. Salam buat keluarga. Selamat melanjutkan aktivitasnya, hati-hati di jalan. Terima kasih, bye-bye. Selamat siang. Di sana